Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Slamet di sini. Kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah mistis yang berjudul Antasena Mahendra, Alas Talangan. Cerita ini ditulis oleh Ristori, dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Alas Talangan. Kami berada di sini dengan tekad yang bulat, Ki, dan memang harus melakukannya. Jadi rasa takut dan ragu sudah tidak kami pikirkan lagi. Pantas saja kau bisa menahan panas patirang yang dipanggil Biantoro semalam. Aswan dan Reza terkejut. Mereka mulai mengerti dengan alasan semalam aku tiba-tiba pergi. Namun Aswan menatap tajam ke arahku. Aku tahu dirinya pasti kesal karena tidak mengajaknya. Maaf Wan, tiba-tiba firasatku tidak enak, jadi aku langsung memeriksanya. Lain kali kalau ada urusan lawan melawan, ajak aku Ndra. Iya benar, lain kali kalau mangan batakur traktir aku Ndra. Gemblong isinya makanan tau kamu ya. Kami kembali membahas rencana untuk menuju altar dan gerbang kuno tersebut. Sebab aku harus mengaliri energi dari 5 batu pancanaka yang sudah kudapat untuk memperkuat segel alas talangan. Malam ini setelah Isya, kita pergi ke sana. Kita akan pergi sebelum ritual terjadi. Baik, Ki. Malam itu terasa begitu kental dengan aura mistis. Langit hitam dipenuhi oleh bintang-bintang gemerlap, tapi bulan tersembunyi di balik awan gelap, memberikan kesan gelap dan tegang di udara. Angin berembus perlahan membawa aroma hutan yang harum dan mendamaikan, namun terasa begitu aneh, seolah menyimpan rahasia gelap yang sulit dijelaskan. Rumah Ki Jarot menjadi tempat pertemuan kami. Cahaya remang-remang dari lampu yang redup di dalam rumahnya menambah suasana misterius. Lampu kecil yang bersinar redup hanya mencerahkan sebagian ruangan, menciptakan bayangan-bayangan yang bergerak di dinding. Di luar desa tampak sepi. Suara gemuruh hutan yang biasanya terdengar malam itu terasa sunyi. Begitu tenang, tapi di balik kesenyapan itu terasa ada tekanan dan kegugupan yang tak terucap. Aswan dan aku bersiap-siap memeriksa perlengkapan kami, terutama apa yang diperlukan untuk perjalanan menuju altar dan gerbang kuno yang menjadi fokus kita malam ini. Kami merasa tegang namun penuh dengan tekad untuk menyelesaikan misi yang kami rencanakan. Sementara itu Reza akan mengambil tugas untuk memperlambat atau menghalangi ritual yang diadakan oleh warga desa. Tentunya semua tindakan yang kami lakukan dilandasi oleh tujuan yang baik, namun suasana tetap penuh dengan rasa gelisah akan apa yang akan terjadi. Malam itu suasana begitu terasa berbeda, memenuhi udara dengan kecemasan dan antisipasi akan kejadian yang bakal datang. Kalian sudah siap? Siap, Ki. Zah, tolong tahan mereka ya. Dan jangan memaksakan diri apabila dalam situasi tidak memungkinkan. Tenang brother, aku sudah punya rencana sendiri. Malam itu perjalanan kami ke gerbang alas talangan dipenuhi dengan kegelapan dan misteri. Langkah kami mengikuti jejak-jejak kegelapan yang semakin dalam. Semakin menjauh dari cahaya kehidupan desa, suasana hutan terasa begitu hening. Hanya suara gemuruh angin yang sesekali menembus hutan yang gelap. Pohon-pohon besar yang seluruhnya menjuntai ke bawah seolah menyusun lorong-lorong rahasia yang mengiringi perjalanan kami. Suasana hutan begitu mempesona namun juga memberikan ketegangan dan kegugupan yang amat terasa.
Aura keanehan dan kehadiran energi gaib hampir bisa terasa di setiap sudut hutan ini. Ki Jarod memimpin jalan dengan langkah mantap dan yakin seolah mengikuti jejak yang sudah ia kenal sebelumnya. Aku dan Aswan mengikutinya dengan penuh konsentrasi, hati-hati menapaki setiap batu dan akar yang memenuhi perjalanan kami. Tepat saat di tengah perjalanan yang dikelilingi kegelapan dengan kabut yang mengambang, Ki Jarod tiba-tiba berhenti. Dirinya melihat sekeliling hutan. Aku dan Aswan dapat merasakan dengan apa yang dirasakan oleh Ki Jarod. Mereka datang. Tetap waspada dan saling jaga. Hutan seolah-olah mengepung kami dengan kehadiran sesuatu yang tidak terlihat, namun terasa sangat jelas. Di tengah kegelapan tiba-tiba terlihat sosok-sosok yang mengerikan dan menakutkan. Sosok-sosok makhluk besar bermata merah bersinar. Taring yang terlihat tajam dan bulu-bulu tebal yang menyelimuti tubuh mereka. Ukurannya beragam, ada yang tinggi hingga 10 meter dan semua terlihat mengarah ke arah kami. Mereka berada di segala penjuru seolah-olah telah mengelilingi kami di tengah kegelapan yang menyelimuti. Mata mereka merah. Mereka memancarkan kekuatan yang tidak terungkap. Dalam situasi yang tegang ini, kami merapatkan barisan, saling menjaga dan siap siaga menghadapi apapun yang akan terjadi. Aswan menatap tajam ke arah makhluk-makhluk itu, siap untuk bertindak jika diperlukan. Sementara aku dan Ki Jarod juga mempersiapkan diri menyusun strategi untuk menghadapi situasi yang begitu mencekam ini. Banyak sekali jumlah mereka. Ini hanya awal. Mereka hanya seperempat makhluk yang ada di sini. Cuma seperempat. Malapetaka yang mengerikan bukanlah akhir dari sifat manusia yang jahat semata, melainkan hasil dari percampuran kebaikan dan keburukan dalam setiap hati manusia. Seperti petir yang tercipta dari gesekan awan gelap dan cerah. Bencana melanda saat sifat-sifat kita yang bertentangan bertabrakan. Namun di tengah badai itu terdapat kekuatan besar untuk mengubah arah petir yang terletak pada pilihan bijak di antara dua sisi batin yang berlawanan. Jangan biarkan kebaikan terpendam oleh keburukan, sebab disitulah harapan terbit, membelah awan gelap untuk membawa cahaya yang menyinari jalan keluar dari malapetaka. Reza berjalan kembali ke rumah Pak Gandhi, bertekad untuk menanyakan lebih lanjut tentang ritual yang akan dilaksanakan tengah malam. Dirinya terus memikirkan bagaimana cara menghambat ritual tersebut, tetapi merasa bahwa tugasnya tak sebanding dengan resiko yang dihadapi oleh Mahendra, Aswan dan juga Ki Jarod. Meskipun begitu, dia harus memenuhi permintaan sahabatnya. Di tengah perjalanannya, Reza mendengar suara perbincangan yang menarik perhatiannya. Suara itu berasal dari sebuah rumah besar yang dikelilingi oleh dinding tinggi. Di depan gerbang rumah itu, dua orang berpakaian serba hitam berjaga-jaga, tetapi suara perbincangan yang terdengar sepertinya bukan berasal dari mereka, melainkan dari dalam rumah itu sendiri. Reza mulai mengendap-endap mencoba menguping perbincangan tersebut. Dengan langkah hati-hati, Reza mendekat melalui pepohonan agar tidak terlihat oleh kedua penjaga tersebut. Sesampainya di dinding, Reza mulai menempelkan telinganya. Ritual malam ini harus berhasil dilaksanakan. Kita membutuhkan tumbal untuk menyambut Rojo di malam satu suro. Tapi bagaimana dengan Ki Jarod dan pendatang itu? Mereka berusaha ingin menggagalkan rencana kita. Kau tidak perlu khawatir, Toro. Biar aku yang mengurus Ki Jarod. Kau hanya tinggal urus para pendatang itu. Baiklah, Mbak. Kebetulan tanganku sudah gatal sekali ingin menghancurkan wajah mereka. Tumbal? Apa mungkin warga desa ingin dijadikan tumbal oleh mereka? Aku harus memberitahu Pak Gandhi. Reza terkejut mendengar pernyataan tersebut. Dirinya tidak menyangka kalau warga desa akan dijadikan tumbal kebangkitan Rojo Gendruwo. Reza menempelkan telinganya lagi ke dinding, lanjut mendengarkan perbincangan mereka. Lalu bagaimana dengan anak-anak yang kita culik itu, Mbak? Mereka
mereka akan menjadi makanan penutup Raja Gendruwo. Dia sangat senang apabila diberi tumpal daging muda. Tapi mungkin semua ini akan baik-baik saja. Kau tidak perlu khawatir, Baskara. Cukup ikuti saja kata-kataku. Raja Gendruwo akan jadi ingon yang kuat untuk membantu kita menuju Segoro Getih, guna membangkitkan lagi sang pemimpin dari segala ilmu hitam. Reza terdiam mencoba mencerna setiap perkataan yang ia dengar dari orang-orang di balik tembok itu. Rupanya mereka yang sebenarnya menculik anak-anak warga. Memang dasar manusia-manusia biadab. Untuk yang kesekian kalinya, Reza merasa terkejut dengan rencana mengerikannya ternyata melibatkan penculikan anak-anak desa. Dia tidak bisa mempercayai apa yang ia dengar. Meskipun penuh dengan kebingungan dan kekhawatiran, Reza tahu dia harus bertindak cepat. Dia menggeser posisinya sedikit demi sedikit, berusaha mendapatkan lebih banyak informasi tanpa terdeteksi oleh orang-orang di dalam rumah besar itu. Wah, sempak nginjek ranting lagi. Sapa kowe? Gawat, ketahuan. Tanpa berpikir panjang lagi, Reza segera berbalik dan berlari menjauh dari tempat itu. Hatinya berdegup kencang, pikirannya berkecamuk mencari jalan keluar dari situasi yang tak terduga ini. Reza tahu dia harus memberitahu warga desa tentang rencana mengerikan yang sedang disusun oleh orang-orang di rumah besar itu. Dengan napas terengah-engah, dia tiba di desa dan segera menuju rumah Pak Gandhi. Sesampainya di rumah Pak Gandhi, tanpa menunggu waktu lama, Reza menceritakan segalanya kepada Pak Gandhi. Pak, gawat. Kita benar-benar harus gagalin ritual itu, Pak. Nyawa warga desa dalam bahaya. Aduh. Tenangkan diri dulu, Mas Reza. Ada apa memangnya sampai tergesa-gesa seperti itu? Dan apa maksud kamu mengatakan kalau nyawa warga desa dalam bahaya? Tadi waktu saya mau jalan pulang ke rumah Pak Gandhi, saya sempat mendengar perbincangan dari rumah besar yang berada di ujung desa, Pak. Mereka membicarakan tujuan dari ritual yang ingin dilakukan malam ini adalah untuk menjadikan warga desa sebagai tumbal Raja Gendruwo. Apa? Wajah tua Pak Gandhi tampak terkejut mendengar cerita Reza. Dia tidak menyangka kalau ritual tersebut akan menjadi penumbalan massal. Apa yang dikatakan Mas Reza itu benar? Saya mendengar langsung dari telinga saya sendiri, Pak. Berarti biang dari semuanya adalah Mbak Jawi dan Baskara. Lalu apa yang akan kita lakukan, Pak? Kita masih belum memiliki bukti kuat untuk membongkar kebusukan mereka. Saya akan kembali desa untuk melihat situasi di sana. Setelahnya kita baru pikirkan bagaimana bisa menggagalkan ritual tersebut tanpa harus menunjukkan bukti terlebih dahulu. Baik, Pak, saya ikut ke balai desa. Setelah mendengar semua informasi dari Reza, Pak Gandhi berusaha untuk mengevaluasi situasi di balai desa terlebih dahulu. Mereka perlu mencari cara untuk menghadapi ancaman yang mengintai desa Bonorowo dengan keamanan warga desa sebagai prioritas utama. Semoga kita bisa menghentikan ritual ini sebelum Ki Jarot dan yang lainnya kembali. Tenang saja, Pak. Mahendra dan Aswan pasti akan menyelesaikan semua permasalahan di desa Bonorowo. Mereka tidak akan mengingkari janji, meski nyawa jadi taruhannya. Reza mulai menceritakan tentang perjalanan mereka dalam mencari 5 batu pancanaka yang selalu dihadapkan pada masalah yang berhubungan dengan dunia gaib. Apa mereka benar-benar mampu melakukan hal itu? Pak Gandhi, lihat saja nanti. Sesampainya di balai desa, warga sedang sibuk menyiapkan segala persiapan yang dibutuhkan untuk ritual tengah malam nanti. Mereka bergantian membawa nampan-nampan yang berisi berbagai macam barang seperti kembang 7 rupa yang warna-warni dan harum, makanan, kopi yang disusun rapi di atas daun pisang, kelapa yang dihiasi dengan bunga-bunga, dan berbagai macam perlengkapan ritual lainnya.
Tidak hanya itu, terlihat juga sebuah tumpeng nasi yang disajikan dengan indah dikelilingi oleh hidangan-hidangan tradisional lainnya. Berbagai jenis makanan tampak tersusun dengan apik di atas nampan-nampan, menambah kesan keistimewaan ritual yang akan dilangsungkan. Pak, memang demit makan tumpeng? Yonda Mas Reza, kalau demit makan seperti itu, yang ada banyak warung nasi yang bangkrut. Lah terus ikut tumpeng dan jajanan tradisionalnya untuk apa? Entahlah, saya tidak paham dengan maksudnya. Namun Mbah Jawi memerintahkan mereka untuk menyiapkannya. Dan jika tidak ada makanan tersebut, ritual tidak akan bisa dilaksanakan. Aneh-aneh aja dukun tua itu. Musyriknya sudah di luar nurul. Lebih baik kita masuk dan melihat kondisi di dalam. Suasana di balai desa terasa hening namun tegang. Wajah-wajah warga desa mencerminkan campuran antara kekhawatiran akan ritual yang akan datang dan keberanian dalam menghadapinya. Beberapa di antara mereka tampak gelisah, sementara yang lain mencoba bersikap tenang dan fokus pada persiapan. Beberapa warga desa yang lebih tua berkumpul dalam kelompok-kelompok kecil, berdiskusi serius tentang langkah apa yang harus diambil. Mereka tampak mempertimbangkan setiap aspek dari situasi yang dihadapi, mencari cara terbaik untuk melindungi desa dari ancaman yang mengintai. Pak Gandhi dan Reza berjalan di antara kerumunan warga desa, berusaha memahami suasana hati mereka. Mereka berdiskusi dengan beberapa tokoh desa yang tampaknya berperan penting dalam mengatur persiapan untuk ritual malam itu. Bagaimana keadaan di sini? Aman, Pak. Semua persiapan sudah siap, tinggal nunggu tengah malam aja. Baiklah kalau begitu. Lebih baik kalian istirahat saja terlebih dahulu di rumah masing-masing. Nanti ada warga yang keliling kalau waktunya sudah tiba. Baik, Pak. Badan kami juga sudah pegel. Pak Gandhi mengumpulkan orang-orang yang masih berada di balai desa, menekankan pentingnya istirahat terlebih dahulu sebelum ritual yang menegangkan tengah malam itu dimulai. Sebagai kepala desa yang penuh tanggung jawab, ia berusaha memastikan keamanan dan kesejahteraan warganya. Ketika para warga mulai beranjak pulang, Pak Gandhi terlihat cemas, memperhatikan satu persatu dari mereka yang meninggalkan balai desa. Raut wajahnya mencerminkan campuran antara keprihatinan dan kebingungan atas situasi yang begitu mendadak dan tidak terduga ini. Dalam keheningan malam yang mulai turun, Pak Gandhi memperhatikan warga desa meninggalkan balai desa menuju rumah masing-masing. Setiap langkah yang diambil oleh warga menjadi luka tersendiri bagi hati Pak Gandhi yang terguncang. Ia tidak pernah menduga bahwa warganya akan dijadikan tumbal dalam ritual yang menakutkan itu. Wajah Pak Gandhi terlihat pucat dan matanya terlihat begitu terbebani. Setiap warga yang meninggalkan balai desa seperti memperkuat rasa kekhawatirannya. Ia merasa terhimpit oleh tanggung jawab besar untuk melindungi warganya dari ancaman yang begitu mengerikan. Kenapa, Pak? Kok ngelamun? Tidak apa-apa, Mas Reza. Saya hanya tidak bisa membayangkan kalau warga desa akan dijadikan tumbal. Kita pasti bisa mencegahnya, Pak. Apa Mas Reza memiliki rencana? Belum, Pak. Tak kira sudah punya. Ya sudah, ayo kita pikirkan sambil ngopi di teras rumah. Reza dan Pak Gandhi kembali ke rumah dalam keheningan yang tegang. Mereka ingin mencari solusi sembari menikmati segelas kopi di rumah Pak Gandhi. Namun belum jauh melangkah dari balai desa, Reza berhenti melangkah tiba-tiba. Matanya tertuju pada balai desa yang jaraknya tak begitu jauh dari lokasi mereka. Sebuah senyuman tipis menyelinap di wajah Reza, seperti ada rencana yang tiba-tiba muncul dalam pikirannya. Kenapa berhenti, Mas Reza? Gak apa-apa, Pak. Tiba-tiba saya dapat ide untuk menggagalkan ritual itu. Ide apa, Mas? Nanti saya akan jelaskan di rumah, Pak. Di bawah cahaya rembulan yang bersinar terang di langit kelabu, diiringi oleh deru angin malam yang tenang, Reza dan Pak Gandhi duduk di teras rumah dengan 2 gelas kopi di tangan mereka.
Suasana terasa hening namun tegang, seakan malam itu mengandung rahasia yang belum terungkap sepenuhnya. Reza berbicara dengan antusias menjelaskan kepada Pak Gandhi tentang rencana yang tiba-tiba muncul dalam pikirannya. Tatapan mereka tertuju pada langit yang diselimuti oleh cahaya rembulan, memberikan kesan misterius dan tegang dalam percakapan mereka. Di antara percikan cahaya rembulan yang menerangi wajah mereka tergambar ekspresi kekhawatiran dan tekad yang kuat. Suara angin malam yang sejuk melintasi teras rumah menciptakan suasana yang penuh dengan ketegangan dan antisipasi akan rencana yang akan dijalankan. Apa Mas Reza bisa melakukan hal itu? Tidak ada cara lain lagi, Pak. Tapi itu tidak mungkin bisa dilakukan oleh manusia biasa, Mas Reza. Setiap manusia pasti ada kelebihan dan kekurangan, Pak. Jadi mungkin itu memang kelebihan saya, walaupun tidak sehebat Mahendra dan Aswan. Baiklah, kalau memang Mas Reza benar bisa melakukannya, saya tidak bisa menolaknya. Terima kasih banyak ya, Pak. Di pintu masuk desa, dua pemuda baru saja turun dari mobil sayur dengan langkah hati-hati di malam yang gelap. Gapura desa menjulang tinggi dalam bayangan menandai kedatangan mereka. Jadi ini kampung halamanmu, Bim? Iya, Sur. Yuk, langsung ke rumah saja. Desa Bonorowo menyambut mereka dengan sunyi yang tidak biasa. Suara langkah kaki mereka seperti serangan pada keheningan malam. Dan sinar bulan hanya sedikit menerangi jalan setapak menuju Gapura. Suasana desa seolah terbungkus dalam misteri, sementara pepohonan di sekitar terlihat seperti penjaga bisu yang menyaksikan kedatangan tamu-tamu tak terduga. Kok kayaknya desamu sepi sekali ya, Bim? Aku juga kurang tahu. Biasanya jam segini masih ada yang bermain atau berbincang. Mungkin mereka lagi kecapean akibat kerja seharian, jadi memutuskan untuk tidur. Mungkin perkataanmu benar, Sur. Nanti kita tanya bapak saja. Kalau diperhatikan desamu mirip desaku yo, Bim. Sama-sama di pelosok. Bangunannya juga masih banyak rumah adat Jawa. Di desaku masih kental dengan adat istiadat Jawa, karena desaku juga menjaga satu hutan yang dilarang untuk dimasuki. Loh, memangnya kenapa, Bim? Kok tidak boleh dimasuki? Konon katanya hutan itu dihuni sosok Rojo Gendruwo. Banyak yang masuk tapi tidak bisa kembali lagi. Kalau ada yang kembali, jiwanya pasti tidak akan normal lagi. Gila maksud kamu? Bima terus menceritakan sejarah desanya kepada Surya, membagikan cerita yang diteruskan dari ayahnya sejak ia kecil. Surya terkejut mengetahui bahwa desa Bonorowo sebenarnya didirikan dengan tujuan untuk menjaga agar tidak ada yang sembarangan datang ke hutan itu. Sakral juga ya kamu halamanmu ini, Bim? Ya begitulah. Makanya aku ingin belajar di padepokan supaya bisa menjaga desa nantinya. Wah, berarti kita sejalan. Aku juga seperti itu. Semakin mereka menyusuri jalan menuju pusat desa, Surya yang memiliki sensitivitas terhadap hal-hal gaib semakin merasakan keberadaan energi yang besar yang berasal dari hutan yang dijaga di ujung desa. Sensasi itu semakin membuatnya gelisah, seolah ada kekuatan yang amat kuat namun sulit untuk dipahami. Di tengah perjalanan mereka, Surya dan Bima melihat seseorang dengan gerak-gerik yang mencurigakan. Orang itu menutupi wajahnya dengan sarung ketika orang tersebut melihat Surya dan Bima dari kejauhan. Dengan tiba-tiba ia mempercepat langkahnya dan menyelinap masuk ke perkebunan singkong warga. Itu maling atau bukan, Bim? Kayaknya si warga desa yang ingin buang air besar di kebun. Memang warga di sini masih ada yang belum memiliki toilet? Ada, Sur. Rata-rata orang yang sudah berumur. Mungkin karena sudah terbiasa dari dulu, maka dari itu mereka tidak membuat WC. Oh iya, benar kata kamu ya. Simbaku juga karena sudah kebiasaan buang air besar di kali, padahal di rumah sudah ada WC. Mereka kembali melanjutkan perjalanan dan tidak menghiraukan pria bersarung yang sudah pergi masuk ke dalam perkebunan.
Setelah menempuh 15 menit perjalanan, kini mereka berdiri di sebuah rumah bernuansa Jawa yang sangat dirindukan Bima. Bima melangkah lebih awal, lalu mengajak Surya untuk mengikutinya. "Assalamualaikum, Pak." "Waalaikumsalam, sebentar." Suara langkah kaki mulai mendekat. Tidak lama setelahnya, pintu mulai terbuka perlahan. Seorang pria berdiri di depan pintu sembari melebarkan bola matanya, terkejut dengan kedatangan Bima yang tidak memberitahu terlebih dahulu. "Bima." "Assalamualaikum, Pak. Bima pulang." "Kamu kenapa gak bilang kalau mau pulang tak? Tahu gitu bapak jemput di terminal." "Sengaja mau bikin surprise, Pak." "Ladalah bocah kok ono-ono wae. Surprise segala. Ini kamu sama siapa?" "Oh iya, Surya teman satu padepokan, Pak." "Salam kenal, Pak. Saya Surya." "Saya Gandhi, bapaknya Bima. Yo wes, masuk dulu. Kalian pasti capek setelah menempuh perjalanan jauh." Bima dan Surya mengangguk lalu masuk ke dalam rumah. Pak Gandhi membuatkan mereka teh hangat dan beberapa cemilan untuk mengisi perut mereka. "Tidak usah repot-repot, Pak." "Tidak apa, Le. Untuk mengisi tenaga kalian lagi." Bima sambil meminum teh hangatnya mulai memperkenalkan Surya dengan lebih mendalam kepada Pak Gandhi. Dia menjelaskan bahwa Surya adalah cucu dari orang yang mendirikan padepokan tempat ia berlatih seni bela diri, dan dia aktif terlibat dalam kegiatan di padepokan tersebut. Pak Gandhi tampak senang mendengarnya, mengajukan beberapa pertanyaan tentang kegiatan latihan mereka. Namun tiba-tiba Pak Gandhi terlihat merenung dengan serius. Ekspresi wajahnya berubah seketika, seolah sedang merenungkan sesuatu yang dalam. Bima memperhatikan perubahan ekspresi ayahnya dengan penuh kebingungan. Ada ketidakjelasan dalam sikap ayahnya yang mengindikasikan bahwa sesuatu mungkin sedang dipikirkannya. "Ada apa, Pak? Kok tiba-tiba berubah diam? Apa ada yang Bapak pikirkan?" "Tidak, Bima. Tidak ada apa-apa. Lebih baik kalian membersihkan diri dulu. Badan kalian terlihat kusam." Bima dan Surya seketika mencium bau badannya yang sudah tidak enak untuk dihirup. Wajar saja, perjalanan menggunakan mobil sayur di tengah matahari terik pasti akan membuat mereka berkeringat. "Ya wis, aku tak mandi dulu, Pak. Tapi nanti Bapak cerita loh dengan apa yang Bapak pikirkan." "Iya, Le. Nanti Bapak ceritakan." "Sur, aku mandi dulu yo. Habis itu gantian." "Iya, Bim." Bima segera menuju kamar mandi untuk membersihkan diri, tetapi setelah menutup pintu kamar mandi, ia terkejut mendengar gemuruh dari pepohonan pisang di belakang rumahnya yang bergoyang-goyang. Tak lama kemudian, suara ranting dan daun keringnya terinjak seakan mendekati rumah Pak Gandhi dari arah pintu belakang mulai terdengar. Bima langsung bersiap, mengira bahwa mungkin ada maling atau seseorang yang mencurigakan di sekitar. Setelah beberapa menit, sosok yang sebelumnya dilihatnya saat perjalanan tiba-tiba muncul. Seorang pria dengan sarung yang menutupi kepalanya. Bima yang awas dan waspada mencoba memahami situasi yang membingungkan ini. Dia berusaha tenang dan berhati-hati dalam menghadapi pria tersebut. "Siapa itu? Apa mungkin maling?" Dengan langkah hati-hati, Bima mencoba mendekati orang tersebut, ingin mengetahui alasan kehadirannya di belakang rumah Pak Gandhi. Namun ketika Bima hampir mendekati, pria itu tiba-tiba berbalik dan melihat ke arahnya, membuat langkah Bima terhenti sejenak. Ada ketegangan yang terasa di udara, memunculkan pertanyaan di benak Bima tentang motif sebenarnya dari kedatangan orang itu. "Akan kusergap orang itu." Bima bersembunyi di balik pintu belakang rumahnya. Langkah kaki orang tersebut lama-kelamaan semakin mendekat. Bima sudah siap dengan handuk yang akan ia kenakan untuk menyergap orang itu. Tepat saat orang itu berada di pintu belakang rumah, Bima melompat menyergap kepala orang tersebut menggunakan handuk yang ia pegang. "Waduh, sopo iki? Maling kamu ya? Hah? Bukan, aku bukan maling." "Ngapu sih? Kenapa kowe masuk lewat pintu belakang?"
Sementara itu di ruang tamu, Surya dan Pak Gandhi yang sedang berbincang tiba-tiba terkejut mendengar keributan yang berasal dari belakang rumah Pak Gandhi. Oh no, iki. Kita cek saja, Pak. Surya dan Pak Gandhi setelah mendengar keributan dari belakang rumah bergerak cepat menuju sumber suara tersebut. Mereka tiba di pintu belakang dan melihat Bima sedang menahan kepala seorang pria yang sedang mengenakan sarung hingga ke lantai. Pak Gandhi terkejut dan khawatir melihat situasi tersebut, sedangkan Surya segera bergabung dan membantu menahan orang itu. Sur, pegangin Sur, maling ini. Enggak, aku bukan maling. Bohong, mana ada maling aku? Pak Gandhi berusaha menjelaskan bahwa orang tersebut bukanlah seorang maling karena ia mengenal sosok di balik sarung itu. Namun Bima tidak memberikan kesempatan bagi Pak Gandhi untuk berbicara. Dengan keras dan tanpa mendengarkan penjelasan, Bima dan Surya terus menahannya dengan kuat. Orang itu terjepit dan kesulitan bergerak di bawah pegangan Bima dan Surya. Ia mencoba berbicara. Ya Gusti, aku bukan maling. Namun percakapan terputus oleh ketegangan yang terjadi di antara mereka. Tidak ada kelegaan dalam situasi tersebut ketika Bima dan Surya bertekad untuk tetap menahannya dan memberikan ruang untuk klarifikasi. Bim, orang itu bukan. Tenang, Pak. Biar Bima yang ngurus maling ini. Bapak tidak perlu khawatir. Ada aku dan Surya. Pak Gandhi berusaha menggapai kata-kata ingin menjelaskan identitas sebenarnya dari orang yang ditahan. Tapi keadaan semakin sulit untuk diatasi, tertutup oleh ketegangan dan kekhawatiran. Situasi semakin rumit dengan ketidakmampuan untuk saling mendengarkan di antara mereka. Bim, kita dudukkan dia, buka sarungnya. Mereka mendudukan pria bersarung tersebut dan akhirnya berhasil membuka sarung yang menutupi wajahnya. Begitu wajahnya terbuka, Surya spontan terkejut dan melompat ke belakang, mengungkapkan ekspresi terkejut yang tak terduga. Bima sendiri terheran dengan reaksi mendadak Surya yang sepertinya tidak menyangka atau tidak siap melihat wajah orang tersebut. Pak Gandhi yang melihat reaksi mereka ikut terkejut dengan apa yang terjadi. Kamu kenapa, Sur? Aku kenal dia, Bim. Di tengah suasana yang tegang, wajah pria yang ternyata bukan maling itu memancarkan keheranan, seakan mengungkapkan kebingungan atas keadaan yang tercipta. Suara-suara malam terdengar semakin menggigilkan, memberikan latar belakang yang memperkuat aura misteri ini. Aku ini bukan maling dan aku kenal dengan Pak Gandhi, ucap pria tersebut kepada Bima, mencoba menjelaskan kebingungannya. Bima dengan wajah yang mencerminkan kebingungan melepaskan pegangannya perlahan. Mas Reza? Loh, Suko? Ini benar-benar kamu toh? Pak Gandhi dan yang lainnya saling pandang, masih terperangah dengan apa yang terjadi. Iya mas, ini aku, Surya Atmoko Wisanggeni alias Suko. Kehadiran Suko dengan kehadiran Bima yang merupakan anak Pak Gandhi membuat keheranan semakin meliputi suasana. Sementara kebingungan masih mengelilingi Bima dan Pak Gandhi, namun melihat Reza yang kembali dengan selamat membuat Pak Gandhi merasa sedikit lega. Rencana yang telah ia rancang ternyata berhasil dilaksanakan. Pak Gandhi dengan ekspresi campuran antara kelegaan dan pemahaman memberikan kata-kata yang mendalam tentang pertemuan tak terduga dan nilai dari berbuat baik serta saling menghargai satu sama lain. Dia menekankan betapa dunia bisa terasa begitu sempit dan penuh dengan tak terduga karena satu pertemuan yang tak terduga. Pernahkah kalian menyadari betapa dunia ini terasa begitu luas, namun juga begitu sempit? Sebuah pertemuan tak terduga mungkin terjadi hanya sekali dalam seumur hidup kita. Namun dalam satu detik itu, dalam satu momen yang tak terduga, bisa mengubah segalanya. Saat kita berbuat baik kepada seseorang, saat kita saling menghargai satu sama lain, dunia ini tiba-tiba terasa begitu kecil.
Pak Gandhi menatap wajah-wajah di sekelilingnya melihat betapa peristiwa malam ini pertemuan tak terduga di antara mereka. Pertemuan seperti ini mengingatkan kita bahwa hidup penuh dengan kejutan. Kebaikan dan saling menghargai bukanlah hal yang sepele. Mereka bisa menjadi benang yang menghubungkan di antara kita, membuat dunia ini terasa lebih dekat, lebih berarti. Siapa tahu bahwa dalam setiap perjumpaan tak terduga tersembunyi pelajaran berharga tentang hidup yang sebenarnya. Pak Gandhi kemudian menatap mereka satu persatu dengan senyuman yang penuh makna. Seolah memberikan pesan dalam keheningan, mereka meresapi kata-kata itu, membiarkan maknanya meresapi dalam hati dan pikiran mereka. Hening itu berbicara lebih banyak daripada kata-kata yang terucap. Sudah, lebih baik kalian bersih-bersih, setelah itu kita ngopi sambil berbincang di teras. Mereka semua mengangguk. Bimo dan Suko membantu Reza berdiri sembari meminta maaf karena menuduh dirinya maling. Maaf ya mas, saya benar-benar tidak tahu. Gak apa-apa, santai saja. Lagi pula cuma kayak gitu kok. Suko masih terkejut dengan pertemuan tak terduga dengan Reza di desa temannya. Namun di balik keterkejutan itu ada sesuatu yang mengganjal pikirannya. Suko tahu bahwa Reza selalu bersama Mahendra dan Aswan, namun kini dia hanya bersama mereka tanpa kedua temannya itu. Pikiran Suko menjadi cemas memikirkan keberadaan Mahendra dan Aswan. Mas Sena dan Aswan kemana? Kok nggak kelihatan? Pak Gandhi melihat wajah Reza memutuskan untuk membuka perbincangan tentang alas talangan. Hutan terlarang di daerah tersebut. Dia mulai menceritakan keberadaan Mahendra yang sedang memiliki urusan di hutan terlarang tersebut. Mahendra lagi ke dalam alas talangan bersama Aswan dan Ki Jarot. Maksudnya hutan larangan yang dipagari itu? Untuk apa mereka ke sana? Menyegel sosok terkutuk yang bersemayam di tempat tersebut. Kalian berurusan dengan hal-hal gaib lagi? Kamu tahu sendiri Mahendra dan Aswan bagaimana. Dia tidak bisa tinggal diam membiarkan warga desa dijadikan tumbal untuk Raja Gendruwo. Warga desa Bonorowo ingin dijadikan tumbal? Iya Bim, beberapa hari lalu ada 2 anak desa yang hilang. Dan untuk mencegahnya, ada yang menghasut warga untuk melakukan sebuah ritual pemujaan agar tidak ada lagi anak yang hilang. Tapi bukankah itu musyrik, Pak? Pak Gandhi menjelaskan dirinya tidak bisa. Kalau dia sebenarnya tidak setuju dengan ritual tersebut, namun karena warga desa setuju dengan kesesatan tersebut, Pak Gandhi yang hanya seorang diri tidak mampu merebut kembali pikiran mereka. Awalnya bapak taunya hanya melakukan ritual saja. Namun setelah Mas Reza mendengar perbincangan Baskara dan Mbah Jawi, ternyata mereka ingin menjadikan warga desa sebagai tumbal Raja Gendruwo. Benar-benar biadab. Kita tidak bisa biarkan itu terjadi, Pak. Tenang Bim, untuk saat ini mereka tidak akan bisa melakukan ritual. Kita tunggu Mahendra dan Aswan untuk membuat rencana berikutnya. Apa benar begitu, Pak? Iya Bima, beruntung bapak dipertemukan dengan mereka bertiga. Jika tidak, mungkin desa Bonorowo akan bernasib tragis. Kamu tidak perlu khawatir Bima, percayakan pada mereka. Dulu desaku juga dibantu oleh mereka. Suko sedikit menceritakan mengenai kejadian di desa Banyoresik pada Bima dan Pak Gandhi. Mereka tidak menyangka kalau Mahendra dan kawan-kawannya ternyata pernah membantu desa Suko juga. Sebenarnya sehebat apa Mahendra dan Aswan itu sampai bisa mengalahkan setan terkutuk itu? Mereka hanya orang biasa.
Namun jika berhubungan dengan kemusyrikan ataupun hal yang meminta tumbal, mereka akan jadi orang yang luar biasa dan akan menyelesaikan setiap permasalahan yang ada. Senyuman mulai tergurat dari wajah mereka berempat. Meski belum pernah melihat kemampuan dari Mahendra dan Aswan, Bima dan Pak Gandhi percaya kalau orang yang menyelesaikan permasalahan di desa Banyursi juga akan menyelesaikan permasalahan di desa Bonorowo. Di tengah perbincangan mereka yang semakin ringan, tiba-tiba 3 orang warga yang sedang berjaga malam datang ke rumah Pak Gandhi dengan ekspresi wajah yang penuh dengan kepanikan. Pak Gandhi dan yang lainnya yang menyadari kejadian tersebut segera berdiri mendekati warga yang sedang berlari-lari itu. Ada apa ini? Apa yang terjadi? Itu Pak, sesembahan yang sudah disiapkan di balai desa sudah berantakan. Sebagian makanan hilang. Bunga-bunga dan perlengkapan lainnya berserakan di sekitar. Bagaimana bisa? Kami tidak tahu Pak. Semuanya berantakan begitu saja, tanpa adanya tanda-tanda atau suara yang mencurigakan. Kami hanya melihat kekacauan ketika datang untuk melakukan pemantauan di balai desa. Ya sudah, lebih baik kita coba ke sana. Reza, Suko, dan Bimo saling pandang mempertanyakan dengan apa yang sedang terjadi. Namun sebuah senyuman tergurat di wajah Suko seolah paham dengan semua kejadian ini. Mereka bertiga mengikuti Pak Gandhi dan 3 warga yang melaporkan menuju balai desa. Di balai desa situasinya semakin kacau. Semua sesembahan sudah berantakan, termasuk tumpeng 2 tingkat yang hanya tinggal setengah. Lauk pauk yang berada di sebelahnya tinggal sayuran saja. Jajanan tradisional yang disiapkan warga pun sudah tersisa setengah. Kembang-kembang berserakan di tanah dan bahkan kopi dan kelapa sudah kosong. Warga mulai panik karena tanpa adanya sesembahan mereka tidak bisa melaksanakan upacara ritual yang telah direncanakan. Pak Gandhi mencoba menenangkan warga sambil memberikan arahan agar mereka mencari solusi bersama. Reza, Suko, dan Bima juga turut memberikan dukungan untuk menyelesaikan masalah ini. Mereka semua menyadari bahwa kekacauan ini bisa menjadi penghalang untuk mencegah ritual kesesatan yang akan dilakukan oleh Baskara dan Mbah Jawi. Sudah tenang semua. Kita akan mencari tahu siapa yang melakukan ini, dan kita akan mengatasi masalah ini bersama-sama. Lalu bagaimana dengan ritualnya Pak? Saya akan bicarakan pada Mbah Jawi dan Baskara untuk menundanya terlebih dahulu. Iya benar Pak. Kita juga akan cari tahu ini perbuatan manusia atau monyet liar. Benar yang dikatakan Bima. Mungkin ini perbuatan monyet liar, atau mungkin saja raja monyet. Benar kan Mas Reza? Iya, rojo ketek kayaknya. Warga yang awalnya panik mulai meresapi kata-kata mereka berempat sebab di hutan desa memang masih banyak monyet liar berkeliaran. Mereka kemudian bersama-sama mencari petunjuk atau tanda-tanda yang bisa membantu mengungkap siapa pelaku di balik kekacauan tersebut. Di alas talangan yang gelap dan penuh misteri, Mahendra, Aswan, dan Ki Jarot berada dalam keadaan genting. Makhluk-makhluk hitam berbulu bertaring telah mengelilingi mereka dengan jumlah yang tidak sedikit. Ukuran dan bentuk makhluk-makhluk itu bervariasi, menciptakan hamparan ancaman yang kompleks di sekitar mereka. Kita terobos yang berada di bagian depan saja, terus maju menuju altar dan gerbang kuno. Baik Ki. Aku yang akan membuka jalan Ki. Ki Jarot menatap Aswan dengan serius. Apa kau yakin mereka tidak akan mudah untuk ditembus? Tenang Ki, serahkan saja pada Aswan. Baiklah kalau begitu, aku akan menjaga dari belakangmu. Aswan maju selangkah lebih depan dari Mahendra dan Ki Jarot. Dia memejamkan mata sambil menggenggam erat sebuah kalung yang terpasang di lehernya. Perlahan lantunan doa mulai terdengar dari mulut Aswan. Sebuah cahaya mulai menyelubungi tangan dan kaki Aswan, membentuk sesuatu yang mirip dengan cakar harimau. Ki Jarot yang menyaksikan aksi ini terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Aswan. Harimau putih. Sosok itu adalah sahabat dari eyang kami, Ki.
Menarik sekali. Aku tidak pernah bertemu dengan anak muda seperti kalian. Aswan mulai mengambil kuda-kuda dengan tangan yang sudah diselimuti cakar Asoka. Tanpa ragu, dengan kecepatan yang luar biasa, Aswan menerjang semua makhluk yang berada di hadapannya. Mahendra dan Ki Jarot mengikuti Aswan dari belakang meski tertinggal jauh. Semua makhluk yang diterjang Aswan satu persatu mulai terpental, bahkan ada makhluk yang lenyap menjadi asap hitam setelah Aswan melepas kepala makhluk itu dari badannya. Di sepanjang perjalanan ini, makhluk-makhluk yang berada di samping jalur menyerang mereka dengan tangan besar dan berkuku panjang, seolah ingin merobek organ dalam mereka. Namun Mahendra dan Ki Jarot dengan mudahnya menangkis setiap serangan yang mereka lancarkan. Tetap waspada. Aswan terfokus membuka jalan, melintasi rintangan dan serangan makhluk-makhluk yang berusaha menghalangi mereka. Namun tiba-tiba di tengah jalur, Aswan berhenti. Mahendra dan Ki Jarot segera mendekat, menatap ke arah yang sama dengan Aswan. Besar banget, Dra. Mereka adalah dinding terakhir untuk menuju gerbang kuno. Di hadapan mereka terpampang makhluk besar setinggi 20 meter berdiri tegak di tengah jalur. Dan bukan hanya satu, tapi 3 bahkan lebih dari itu. Makhluk-makhluk itu memiliki tubuh yang besar, mata merah yang bersinar, dan bulu hitam yang menjulang tinggi. Suasana seketika menjadi tegang dan penuh ketegangan, seolah-olah waktu berhenti sejenak. Aswan menatap langsung ke arah makhluk-makhluk itu dengan penuh tekad. Mahendra dan Ki Jarot merasakan kehadiran ketiga makhluk itu begitu mengerikan, membuat mereka terdiam sejenak mencerna situasi yang begitu genting ini. Tantangan yang ada di hadapan mereka semakin besar dan sulit untuk diatasi. Biar aku yang mengurus mereka, Sena. Baik, Kiai, terima kasih. Gimana, Dra? Mau gak mau kita lawan dulu mereka? Gak perluan. Ada yang akan mengurus mereka. Aswan dan Ki Jarot seketika menoleh bersamaan ke arah Mahendra. Mereka tidak mengerti dengan apa yang dimaksud perkataannya itu. Kini Mahendra maju satu langkah di depan Ki Jarot dan Aswan. Bayangan dirinya mulai membesar hingga tiba-tiba sebuah asap putih muncul. Tak lama kemudian, sebuah tangan besar muncul dari asap putih tersebut, menghantam makhluk besar yang menghalangi jalan mereka. Apa itu? Iya, temanku, Ki. Raksasa buta penunggu hutan. Aku tidak menyangka kalau kalian memiliki teman yang benar-benar hebat. Buta Jolo, raksasa dengan tubuh yang lebih besar daripada makhluk-makhluk tersebut, dengan mudahnya menghantam mereka hanya dengan satu pukulan. Tubuh Buta Jolo yang besar dan kuat membuat makhluk-makhluk itu terpental jauh. Tarikan asap putih yang tersisa setelah serangan Buta Jolo melingkari tubuhnya yang besar, menciptakan suasana mencekam di sekelilingnya. Taring salah satu makhluk yang menjadi sasaran serangan Buta Jolo hancur, meninggalkan serpihan taring yang berserakan di tanah. Suasana pertarungan semakin intens dan Mahendra, Aswan juga Ki Jarot menyaksikan kekuatan luar biasa yang dimiliki oleh teman mereka. Ayo kita lanjut jalan. Mahendra, Aswan dan Ki Jarot melanjutkan perjalanan menuju gerbang kuno. Mereka kini memasuki hutan yang belum pernah terjamah oleh manusia. Hutan ini dihiasi oleh semak belukar yang menjulang tinggi dan pepohonan rindang yang saling berdesakan. Cahaya rembulan yang bersinar terang melalui celah-celah daun pepohonan menciptakan bayangan-bayangan misterius di tanah. Udara segar dan bau tanah basah merayakan keaslian alam yang masih alami. Pada saat mereka melangkah lebih dalam ke dalam hutan, mereka dapat merasakan keberadaan energi gaib yang mengalir di sekeliling mereka. Cahaya rembulan menciptakan nuansa magis, memantulkan warna-warna kebiruan di antara daun-daun yang lebat. Masih jauh tempatnya, Ki? Tidak. Setelah melewati hutan ini kita akan sampai di sana. Setelah menempuh 15 menit perjalanan di hutan yang rimbun dan dipenuhi semak belukar, mereka sampai di sebuah tanah lapang. Di depan mereka terdapat sebuah gerbang yang terbuat dari batu dengan ukiran aksara Jawa menghiasi gerbang tersebut.
Gerbang itu terlihat sangat kuno, seakan menyimpan sejuta cerita dari masa lalu. Ukiran aksara Jawa yang halus dan indah terpahat dengan rapi di batu yang telah bersentuhan dengan waktu. Pepohonan lebat yang tumbuh di sekitar gerbang menambah kesan mistis dan kunonya. Ini tempatnya, Ki. Benar, ini tempatnya. Energi gaib di sini kuat sekali. Nuansa magis semakin terasa ketika Mahendra, Aswan, dan Ki Jarot berdiri di depan gerbang tersebut. Pepohonan rambat yang menjuntai dari sisi-sisi gerbang menambah kesan misteri, seolah mengundang mereka untuk memasuki dunia yang berbeda di balik gerbang kuno itu. Ki Jarot terus berputar mencari sesuatu dengan wajah yang penuh kegelisahan. Mahendra dan Aswan yang memperhatikan merasa penasaran dengan apa yang sedang dicari oleh Ki Jarot. Mereka menyadari bahwa kegelisahan Ki Jarot merupakan pertanda sesuatu yang serius. Nyari apa, Ki? Tanpa memberi penjelasan, Ki Jarot bergerak mendekati area yang seharusnya diisi oleh altar di depan gerbang kuno. Wajahnya semakin gelisah seiring langkahnya yang cepat. Mahendra dan Aswan dengan penuh ketidakpastian mengikuti langkah Ki Jarot. Saat mereka tiba di lokasi altar, terlihat jelas bahwa altar tersebut tidak ada di sana. Altar yang seharusnya berdiri di depan gerbang telah menghilang atau mungkin sudah dihancurkan oleh seseorang atau sesuatu yang tidak diinginkan. Altar itu sudah tidak ada. Seharusnya berdiri dekat di sini. Mahendra dan Aswan terkejut melihat keadaan ini. Ekspresi keterkejutan tergambar di wajah mereka. Ki Jarot memandang kekosongan di tempat altar sembari mencoba merasakan energi yang semakin terasa intens. Altar ini mengandung kekuatan besar. Tanpanya kita tidak bisa memperkuat segel yang sudah ada. Mahendra dan Aswan saling pandang, tidak menyangka kalau altar yang mereka cari sudah tidak ada di tempatnya. Sekarang mereka bingung bagaimana bisa menghentikan Rojo Gendruwo untuk memperkuat segelnya. Lalu bagaimana, Ki? Apa kita harus membuat segel baru? Itu tidak mungkin. Tidak ada yang mampu menyaingi energi besar Rojo Gendruwo. Jika memang ada, harus ada pengorbanan. Hanya segel yang menggunakan sukma seseorang yang bisa menahannya. Apa tidak ada cara lain selain sebuah pengorbanan, Ki? Itu sama saja menubalkan seseorang. Satu-satunya cara yang tidak membutuhkan pengorbanan adalah mengalahkan Rojo Gendruwo itu sendiri. Namun itu mustahil untuk dilakukan. Rojo Gendruwo bukan setan sembarangan. Kita membutuhkan bantuan lebih untuk melawannya. Apa dengan kita bertiga dan sosok yang bersemayam di kalungku dan juga cincin Pajasona Mahendra? Itu belum cukup, Ki. Mereka memang kuat. Jika kita hanya menghadapi Rojo Gendruwo, kemungkinan kita bisa menahannya. Namun tidak hanya Rojo Gendruwo saja yang disegel di tempat ini. Masih banyak sosok lain dan pasukannya yang akan keluar bersama dengannya. Rojo Gendruwo bukan satu-satunya ancaman di sini. Ada banyak entitas gaib lainnya yang terikat dengan segel ini. Mereka akan bersama-sama keluar jika segel dilepaskan. Kekuatan mereka jauh melampaui apa yang bisa kita hadapi saat ini. Situasi semakin sulit bagi Mahendra, Aswan, dan Ki Jarot. Mereka menyadari bahwa untuk menghadapi ancamannya begitu besar, mereka memerlukan bantuan yang lebih banyak lagi. Kita perlu memikirkan dengan cermat, menyusun strategi untuk melawan Rojo Gendruwo dan pasukannya. Tapi kita tidak punya waktu banyak. Ritual malam ini akan segera dimulai dan kita harus segera mengambil tindakan. Kalian benar. Waktu kita terbatas. Kita harus segera mencari solusi atau bantuan tambahan. Mereka berpikir keras mencoba mencari jalan keluar dari situasi yang semakin pelik ini. Sementara itu, kegelapan malam semakin merayap dan suara-suara gaib yang meresap dari dalam hutan menambah ketegangan di udara. Dra, apa kita minta bantuan Suko dan Pak Harto saja? Dengan adanya mereka, aku yakin bisa menghadapinya. Aku tidak tahu mereka mau atau tidak. Tapi
Nanti ku coba bicarakan padanya melalui telepon. Lebih baik kita kembali lebih dulu dan melihat keadaan di desa, memastikan ritual yang akan terjadi malam ini. Mahendra dan Aswan mengangguk setuju. Selain memperkuat segel alas talangan, mereka juga harus menghentikan ritual yang menyesatkan warga desa Bonorowo itu. Mahendra, Aswan, dan Ki Jarot kembali ke desa Bonorowo dengan hati yang penuh kekhawatiran. Di bawah sinar rembulan yang bersinar terang, mereka melintasi hutan yang rimbun dan keluar di ujung alas talangan. Seiring jarum pendek yang menunjukkan tepat pukul 11 malam, mereka sampai di pinggir desa. Namun ketika mereka melihat sekeliling, tidak ada satupun warga desa atau tanda-tanda aktivitas ritual yang sedang berlangsung. Sebuah perasaan lega menyelimuti mereka. Mahendra dan Aswan juga Ki Jarot mulai melangkah keluar gerbang alas talangan. Ki Jarot mulai menutup kembali gerbang alas talangan dengan rantai yang sudah dibacakan sesuatu olehnya. Mereka melangkah untuk kembali ke rumah Pak Gandhi, namun di tengah perjalanan, suara gaduh yang berasal dari balai desa mengalihkan langkah mereka. Sepertinya sedang terjadi sesuatu di balai desa. Ayo kita lihat ke sana, Ki. Mereka berpaling menuju ke balai desa untuk melihat kegaduhan apa yang sedang terjadi di balai desa. Dari jauh mereka dapat melihat kerumunan warga sudah ramai di teras balai desa. Itu Reza dan Pak Gandhi juga ada di sana. Mahendra membicingkan mata. Benar kata Aswan, Pak Gandhi dan Reza berada di sana. Namun Mahendra belum berhenti membicingkan matanya tatkala melihat dua orang pria muda yang berada di sebelah Reza. Itu Suko bukan sih, Wan? Gak tahu, Ndra. Kita samperin saja. Mereka kembali melangkah menuju kerumunan warga. Terlihat Pak Gandhi sedang menenangkan warga yang sepertinya sedang kesal akan sesuatu. Bagaimana ini, Pak? Jika tidak melakukan ritual, kami takut anak kami jadi korbannya. Tenang dulu, tidak perlu khawatir. Saya akan bicarakan pada Mbak Jawi nanti untuk menanyakan. Reza bersama dua pemuda yang bersamanya memperhatikan Pak Gandhi yang sedang meredakan kegaduhan. Mahendra dan Aswan mengendap-endap ke belakang Reza mencoba menanyakan tanpa memberitahu kalau mereka sudah kembali. Mas, itu ada apa? Kok ramai sekali? Itu sesembahan untuk ritual dimakan dan dihancurkan oleh Rojo Ketek. Rojo Ketek? Iya, Mas. Tumpeng sama jajanannya untuk sesembahan dimakan sampai ludes. Mahendra terkejut mendengar nama Rojo Ketek sekaligus curiga. Menurut Mahendra, jika memang dirusak maupun dimakan monyet, pasti akan dibawa dahulu makanannya, lalu dimakan diam-diam. Namun kasus ini sedikit berbeda, seperti memang ada seseorang yang memakannya. Rojo Keteknya ada di depan saya ya, Mas. Reza yang mendengar perkataanku seketika menoleh ke belakang. Sembarangan kalau Lah jangkrik, tak kira siapa? Mas Sena? Mas Aswan? Aku terkejut saat melihat Suko berada di sini. Loh, Suko? Kamu kok di sini? Iya, Mas, ngantar temanku. Ini Bima, anaknya Pak Gandhi. Kok bisa pas gitu ya? Aku lagi butuh bantuan kamu dan Pak Arto, Suko. Bantuan apa, Mas? Nanti aku ceritakan di rumah Pak Gandhi. Ki Jarot berdiri tegak di tengah balai desa mencoba memberikan nasihat dan peringatan kepada warga desa. Namun suasana semakin memanas ketika warga tidak menerima nasihatnya. Mereka masih yakin bahwa Ki Jarot adalah biang dari semua masalah yang sedang terjadi. Pak Gandhi pun mencoba untuk meredakan situasi. Tenanglah warga, Ki Jarot adalah orang bijak. Mari kita dengarkan apa yang dia katakan. Namun suara Pak Gandhi tidak bisa meredakan kemarahan beberapa warga yang sudah terlanjur terpengaruh oleh keyakinan mereka terhadap ritual tersebut. Mereka mulai berteriak dan meminta Ki Jarot pergi dari balai desa. Lebih baik kau pergi saja, Ki Jarot. Ki Jarot tetap tenang meskipun dia merasa kecewa dengan sikap warga desa. Saya hanya ingin melindungi desa ini. Kalau begitu saya akan pergi. Tapi ingatlah, apa yang kalian lakukan akan membawa malapetaka.
Ki Jarod meninggalkan balai desa diikuti oleh pandangan tajam beberapa warga yang masih yakin bahwa dia adalah sumber masalah. Pak Gandhi mencoba untuk memulihkan ketertiban, tetapi suasana tetap tegang. Tiba-tiba suasana di balai desa semakin panas ketika Baskara dan Mbah Jawi tiba. Kedatangan mereka disambut dengan tawa sinis dan ejekan, terutama kepada Ki Jarod. Mereka mencoba membakar api kebencian yang telah ditanam oleh Raja Genderuwo dan para pengikutnya. Baskara dengan wajah penuh senyum sinis berkata, "Oh, Ki Jarod, biang segala masalah. Desa ini akan lebih baik tanpa keberadaanmu. Ya, kita tidak butuh orang seperti Ki Jarod di sini. Kami bisa mengurus segala sesuatu tanpa bantuanmu." Ki Jarod hanya tersenyum pahit dan memilih untuk meninggalkan balai desa tanpa berkata apapun. Namun tatapan matanya mencerminkan keputusasaan melihat bagaimana pengaruh Raja Genderuwo telah memecah belah desa yang selama ini menjadi tempatnya. Pak Gandhi mencoba menciptakan kembali ketertiban, tetapi semangat perlawanan warga desa semakin kuat. Beberapa di antara mereka malah mulai berbicara untuk melanjutkan ritual tanpa mempedulikan nasihat Ki Jarod. Keputusan yang semakin sulit dihadapi oleh Pak Gandhi sebagai kepala desa. Bagaimana ini Mbah Jawi? Sesembahan yang sudah dipersiapkan sudah hancur berantakan. Tidak apa, kita akan melakukannya besok bertepatan dengan malam 1 Suro. Dan untuk permasalahan ini, aku menyuruh orang untuk menyelidiki siapa pelaku yang menghancurkan sesembahan ini. Benar Mbah, kalau ketemu bakar saja orang itu. Tidak, jangan dibakar. Kita gantung saja di pohon kelapa. Sementara itu Mahendra yang sudah geram dengan warga dan Mbah Jawi yang sudah menuduh Ki Jarod ingin sekali bertindak. Namun dirinya sadar kalau itu malah akan memperkeruh keadaan. "Kamu kenapa, Zah?" Mahendra melihat kening Reza sudah dibanjiri keringat karena usulan warga yang ingin membakar dan menggantung orang yang menghancurkan sesembahan. Dandra, ndak popo." Mahendra memicikan matanya, rasa curiganya semakin besar terhadap Reza. Kalian tidak perlu khawatir. Lebih baik sekarang kalian istirahat untuk besok mempersiapkan sesembahan lagi. Warga desa berangsur-angsur pergi setelah merencanakan untuk kembali ke rumah masing-masing dan bersiap-siap menyusun sesembahan untuk ritual besok malam. Balai desa yang tadinya ramai kini semakin sepi, hanya tersisa sedikit orang yang masih bersiap-siap sebelum akhirnya meninggalkan tempat itu. Mahendra dan yang lainnya beranjak pergi kembali ke rumah Pak Gandhi, namun baru beberapa langkah keluar balai desa, mereka berhenti tatkala seseorang menyuruhnya berhenti. "Berhenti!" Mbah Jawi menghampiri Mahendra dan Aswan dengan tatapan yang kembali mengingat pada masa lalu yang penuh ketegangan. Mereka bertiga saling menatap, suasana menjadi serius. "Aku seperti tidak asing dengan wajah kalian." Mungkin Mbah Jawi salah orang. "Entah kenapa ketika melihat wajah kalian, ada rasa kesal yang muncul tiba-tiba dalam diriku." Mungkin Mbah Jawi masih kesal karena sesembahan yang dihancurkan. Ya mungkin itu juga penyebabnya. Tapi aku peringati kalian berdua, jangan ikut campur dengan urusan desa ini, atau kalian tidak akan kembali pulang dengan selamat. Mahendra dan Aswan hanya diam saja, tidak merespon perkataannya. Dalam hati mereka berkata kalau mereka tidak takut dengan ancaman Mbah Jawi. Malam itu keheningan menyelimuti desa Bonorowo. Mahendra dan Aswan meninggalkan balai desa dengan pikiran yang penuh pertanyaan. Mereka tahu bahwa ancaman dari Raja Genderuwo dan ritual yang akan datang adalah sesuatu yang harus mereka hadapi bersama. Namun kehadiran Mbah Jawi menambahkan ketidakpastian dan ketegangan dalam perjalanan mereka. Di tempat lain, Ki Jarod juga merenung dalam gelapnya malam. Ia merasa bahwa situasi semakin rumit.
dan perlunya keterlibatan pihak luar untuk mengatasi masalah yang dihadapi Desa Bonorowo. Dengan pertanyaan dan tantangan yang semakin berkumpul, Mahendra dan Aswan bersama dengan yang lainnya harus bersiap menghadapi malam satu suro yang penuh misteri dan bahaya.